Blues and Rhythm Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Parlemen Goes to Campus edisi Selasa 12 Mei 2026. Program ini terlaksana atas kerjasama Humas DPRD Provinsi Sumatera Utara, Universitas Islam Sumatera Utara, NR Radio Online, dan Radio 99 Mos FM Medan. Untuk selanjutnya, untuk kelancaran acara ini kami mohon kepada seluruhnya untuk mensilenkan handphone masing-masing karena acara kita ini berlangsung secara online. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian, selamat pagi seluruh narasumber yang berhadir pada pagi hari ini. Selama ini kita memang melihat bahwa kampus tetaplah menjadi sumber inspirasi, kampus tetaplah menjadi sebuah harapan bagi perkembangan masyarakat kita. Terutama belakangan ini kita akan banyak sekali dituntut untuk menciptakan generasi-generasi yang memiliki keahlian, kompetensi, dan kemampuan dalam menghadapi masa depan pada periode-periode yang akan datang. Problemnya hari ini adalah banyak mungkin dari rekan-rekan mahasiswa yang punya mimpi ya ketika di kampus, punya mimpi ketika akan melanjutkan kuliah, tetapi terkendala bagaimana merealisasikan mimpi itu. Mungkin juga terkendala untuk menyikapi bagaimana regulasi dan kebijakan yang berpihak kepada kita semua, khususnya dalam hal katakanlah memulai usaha atau menjalani profesi sebagai pengusaha kecil, UMKM. Parlemen Goes to Campus kali ini bicara tentang tema besar, yakni dari kampus ke ekosistem bisnis, mengawal kebijakan pro UMKM dan calon wirausahawan. Sudah berhadir narasumber kita, tadi sudah saya sapa di awal, dan untuk selanjutnya sebelum kita masuk kepada narasumber, kami mohon kepada Bapak Profesor Dr. Marzuki selaku yang mewakili Rektor WISU untuk memberikan sambutan atau opening speech pada kegiatan kami. Kepada Bapak Profesor kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali tentu marilah kita mengucapkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberi ruang dan waktu untuk berdiskusi, khususnya terkait dengan penguatan UMKM. Shalawat dan salam mari kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita memperoleh syafaat yang berharga. Tentu yang pertama terima kasih kami kepada Humas DPRD Sumatera Utara dan Radio NR Online yang telah bekerja sama dengan Universitas Islam Sumatera Utara sehingga kegiatan ini bisa kita selenggarakan. Mudah-mudahan ini akan memberi manfaat tidak hanya kepada mahasiswa tapi kepada masyarakat pendengar NR Radio Online. Kemudian tentunya terima kasih kami kepada Bapak Dr. Haji Haryanto LCMA dari DPRD Sumatera Utara sebagai narasumber kita pada pagi hari ini, yang tentunya bisa memberikan masukan kepada kita dan juga bisa memberikan inspirasi kepada kita
bagaimana sebetulnya kebijakan-kebijakan khususnya yang dilakukan oleh pemerintahan daerah Sumatera Utara dalam rangka penguatan UMKM. Kemudian tentunya yang kami hormati Bapak Ridwan Nasution, Esos Kom Islam, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan saat ini tentu sudah menjadi kandidat doktor yang juga nanti menjadi narasumber kita bagaimana sebetulnya pengembangan UMKM ini. Karena barangkali beliau dari FISIP, ya tentunya bisa melihat dari arah kebijakan UMKM. Demikian juga tentu kepada panitia, kepada rekan-rekan sekalian mahasiswa, ya tentunya nanti harus aktif di dalam kegiatan ini sehingga akan bisa memperoleh manfaat bagi kita. Tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa hari ini adalah tema kita dari kampus ke ekosistem bisnis, mengawal kebijakan pro UMKM dan calon wirausaha muda. Tentu UMKM ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Tentu UMKM ini adalah merupakan salah satu fondasi kalau pembangunan ekonomi kita itu berhasil dengan baik. Oleh karena itu tentunya harus ada kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah bagaimana pengembangan UMKM hari ini dan UMKM pada masa yang akan datang. Tentu Universitas Islam Sumatera Utara sebagai bagian dari lembaga pendidikan, penelitian dan yang melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, tentu adalah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan UMKM ini. Beberapa kali kegiatan kita di Universitas Islam Sumatera Utara mengundang UMKM untuk ikut partisipasi aktif dalam berbagai dukungan terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Sumatera Utara. Beberapa kali tentu kita bisa melihat bagaimana ramainya UMKM di Universitas Islam Sumatera Utara dalam rangka dukungan dari universitas sebagai institusi pendidikan. Bahkan kalau kita di Universitas Islam Sumatera Utara, salah satu wakil rektor kita itu kan adalah wakil rektor di bidang kemahasiswaan, alumni dan kewirausahaan. Ini tentu juga adalah bagian yang tidak terpisahkan dari komitmen kita bagaimana Universitas Islam Sumatera Utara ikut mengembangkan kewirausahaan, khususnya adalah UMKM. Oleh karena itu tentunya para narasumber nanti akan memberikan muatan-muatan yang sangat strategis bagaimana sebetulnya UMKM ini akan memperoleh dukungan, akan memperoleh porsi yang sangat signifikan di dalam pembangunan ekonomi khususnya di Sumatera Utara. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar diskusi kita pada hari ini. Kemudian kami sampaikan salam dari Ibu Rektor. Beliau belum bisa hadir pada pagi hari ini karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nadiri. Untuk selanjutnya ini ada penandatanganan kerjasama. Kami mohon kepada acara inti pada talkshow ini sebelah, kita mulai dari Pak Dewan saja lah ya. Karena tentunya akan dimulai dari DPRD.
legislasinya. Mungkin sebagai pemantik ya, Bapak selaku anggota DPRD yang di provinsi, mungkin Bapak bisa juga menjelaskan menurut Bapak seberapa penting sebenarnya peran mahasiswa dalam membangun ekosistem UMKM di daerah itu, karena memang selalu kendalanya adalah persoalan modal dan persoalan akses ya. Akses dan modal itu kan dua hal yang berbeda saya pikir ya. Kalau modal itu ini bicara soal kapital, kalau akses itu kan bicara soal kemampuan melihat pasar dan sebagainya. Mungkin dalam konteks itu Pak Dewan bisa sedikit nanti menyampaikan juga kebijakan-kebijakan yang sudah diambil yang pro lah, bisa dibilang bahasa yang paling yang pro UMKM, yang pro. Silakan Pak Ustaz. Waktu dan pertanyaan silakan. Terima kasih Pak Dr. Zakaria atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa huwa rabbul alamin, alamatil qalam, alamal lisana, alam ya'lam. Sama salatu wassalam ala khairil anam habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila nihayatil ayyam, amma ba'du. Kami hormati para tokoh kita yang berada di depan ini, Pak Prof. Dr. Zakaria. Alhamdulillah kami berkesempatan bersama beliau untuk belajar di forum ini. Mudah-mudahan banyak kebaikan yang bisa kami dapat dan kita semua dapat dari Pak Prof dalam kesempatan kali ini. Kami hormati, kami muliakan Pak Ridwan Nasution, dekan fisik WISU MIKOM Islam ya. Juga kami alhamdulillah bisa berkesempatan banyak belajar beliau di forum ini. Kemudian moderator kita Pak Dr. Zakaria. Kami hormati, kami muliakan juga kru Radio NR, Abang dan Rodi Sregar bersama dengan abang-abang dan bapak semuanya, dan tentu yang teristimewa adalah para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Sumatera Utara, dan tentu tidak lupa para pendengar radio dimanapun berada ya. Semoga kebaikan senantiasa menyertai kita semuanya. Baik, tentu kalau berbicara tentang peran mahasiswa ini bisa satu buku sendiri ini Pak Dokter ya. Ya, karena memang saking pentingnya, sangat urgent sekali ya keberadaan mahasiswa berkaitan dengan tumbuh kembangnya UMKM di sebuah daerah. Kenapa demikian? Karena kita semua tahu bahwa mahasiswa ini kan adalah fresh graduate generation ya, generasi yang fresh, di mana ciri khasnya banyak ya. Di antaranya itu adalah paling sederhananya itu adalah orang-orang yang belum memiliki kerjaan yang signifikan ya. Dan Indonesia kita hari ini hampir mungkin 25 atau 27% penduduk Indonesia itu kan kalau boleh dibilang itu adalah generasi Z ya, anak-anak muda. Kalau ditambah dengan milenial itu bisa hampir 50% ya. Itu kondisi Indonesia. Kalaulah mayoritas ataupun ya banyak sekali lah di negara ini mahasiswa dan karakteristik mereka itu adalah belum memiliki kerjaan yang signifikan, berarti ketika kita memberdayakan ataupun bekerja sama atau kolaborasi dengan mahasiswa berkaitan dengan program UMKM, secara tak langsung sebenarnya saat itu PR pengangguran itu sudah mulai teratasi ya. Karena kita membahas bagaimana terciptanya peluang-peluang usaha, peluang-peluang bisa berhasil ya. Dan itu menjadi PR negara sebetulnya. Sehingga dari itu ketika kita mengikut sertakan ataupun berkolaborasi dengan kalangan mahasiswa di dunia UMKM,
Berarti secara tidak langsung kita sudah menyelesaikan sebagian PR besar di negeri ini, yaitu tentang terciptanya lapangan kerja. Dan sekaligus ini sebetulnya bukti sejauh mana pemerintah, sejauh mana kita semuanya lah, sektor swasta termasuk di dalamnya, menganggap masalah ini serius, melibat sertakan kalangan mahasiswa. Itu juga merupakan jaminan masa depan bangsa kita ini, khususnya di bidang ekonominya. Kenapa demikian? Ketika hari ini kita melihat para mahasiswa kita, para anak-anak muda kita adalah mereka yang memiliki dan mereka yang sudah berkecimpung di dunia usaha, ini merupakan sebuah garansi bahwa ke depan ekonomi bangsa ini akan baik. Kalau hari ini kita melihat kalangan mahasiswa kita, kalangan anak muda kita justru abai, justru lalai dengan dunia usaha, dengan UMKM dan seterusnya, ya, ini perlu, kondisi ini sangat mengkhawatirkan buat kita. Kenapa? Ternyata ya yang akan memimpin di negeri ini ke depan hari ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Nah, begitulah pentingnya posisi mahasiswa ya bagi UMKM untuk bisa tumbuh dan kembang, apalagi kemudian naik kelas dan maju. Untuk dari sisi mereka adalah orang-orang yang belum punya kerjaan yang signifikan. Kita tahu juga bahwa mahasiswa ini di samping walaupun belum memiliki kerjaan yang signifikan, tapi sebetulnya dalam diri mereka itu potensinya sangat besar sekali. Potensi mahasiswa itu sangat besar. Ya, contoh sederhana kemarin ketika Agustus, ya, bahkan belum mahasiswa lagi, seorang pelajar SMA di Nepal berpidato, ya kan? Dari seorang pelajar SMA akhirnya bisa mengganti sebuah rezim negara. Itu kan sangat signifikan sekali, bukti konkret nyata peran seorang pelajar, peran seorang mahasiswa terhadap di negaranya. Itu potensi yang sangat besar. Ya, kita semua ya, yang mungkin di depan ini sudah pada tua-tua ya, pernah jadi muda dulu. Ya, anak muda saya dulu kalau mahasiswa pernah didapat tugas ya untuk menyukseskan sebuah agenda. Kita itu tahan begadang 24 jam nggak tidur. Ya kan, kalau mahasiswa kan sanggup ya, 24 jam nggak tidur, bahkan mungkin sampai 40 jam, 48 jam nggak tidur, itu sanggup demi untuk sebuah kesuksesan sebuah agenda. Mau ujian kah, istilahnya ada SKS, sistem kebun semalam, nggak tidur, sanggup kita. Nah, itu potensi kalau digunakan untuk hal yang baik, potensi ini dahsyat sekali. Ya, karena memang bisa potensi ini diarahkan, dikembangkan kepada hal yang positif, khususnya UMKM. Sebuah rezim saja bisa runtuh dibuat oleh mahasiswa, dibuat oleh pelajar gitu ya. Tentu sebuah karya besar juga bisa diwujudkan, khususnya berkaitan dengan UMKM. Nah, dalam mahasiswa kita tersimpan potensi yang sangat besar. Ditambah lagi, fresh graduate ini juga ciri khas mereka itu adalah mereka punya keilmuan, ya, ilmiah, pendekatan ilmiah dan kekinian. Kalau kita bapak-bapak ini mungkin sudah mulai nyambung dengan dunia digital, tapi anak muda mahasiswa hari ini itu sangat akrab sekali, dan itu di dunia UMKM sangat diperlukan. Bagaimana membuat marketplace, ya kan? Bagaimana mengembangkan bisnis melalui jejaring sosial hari ini. Nah, ini dunianya mahasiswa hari ini. Ya, yang kita sangat perlu sekali untuk supaya UMKM kita ini naik kelas, untuk supaya UMKM kita ini itu bisa go internasional. Ya. Kemarin ada cerita kepada saya beberapa mahasiswa, 5 orang dia mahasiswa. Mereka minta izin kepada bapaknya, kami ini di Mandiri Natal, kami minta bantu untuk pengadaan lahan 5 hektar. Kenapa? Karena hasil kajian mereka ternyata daerah di situ prospek sekali untuk menghasilkan bawang, dan mereka jual bawang itu. Dan mereka sekarang lagi serius nanam bawang, kemudian nanti sampai pemasarannya anak-anak muda, masih masa-masa kuliah. Mereka minta izin kepada orang tuanya juga, nanti kami nggak usah
dipaksa-paksa lah untuk bisa menjadi ASN. Kami serius bikin di sini. Karena hitung-hitungan mereka, ya dengan 5 hektar itu bisa mereka sekian puluh juta, sekian ratus juta offset bisa mereka dapat. Dan mereka sudah coba dari yang kecil-kecil. Nah ini hal-hal ini dilakukan oleh anak muda, ya. Ternyata memang anak muda ini dalam diri mereka hari ini punya ilmu yang kekinian yang orang-orang tua ini nggak dapat, ya. Maka kalau ditanya peran mahasiswa apakah besar, apakah signifikan, sangat besar, sangat signifikan untuk membantu UMKM ini untuk naik kelas, apalagi bisa go internasional pada hari ini. Mungkin begitu, Bang Dr. Zakaria. Ya, terima kasih. Saya pikir menarik ini, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian boleh oret-oret mencatat apa yang ingin ditanyakan, tapi tidak sekarang. Saya banyak hal yang saya catat tadi dari pernyataan narasumber kita. Selanjutnya kita akan mohon kesediaan kepada Bapak Dekan Fisip, Pak Ridwan. Mungkin Pak Ridwan ini kan dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ya. Jadi mungkin yang perlu kita tanya di awal, ya mungkin dalam perspektif politik juga ini, dan nantinya bagaimana politik melihat pentingnya UMKM hari ini dan di mana posisi mahasiswa dalam mengawal kebijakan-kebijakan lah terkait UMKM. Silakan Pak Ridwan. Ya, terima kasih kepada Pak Dr. Zakaria yang hari ini bertugas moderator, yang saya hormati Bang Haryanto, yang saya hormati juga Pak Wakil Rektor Bang tidak terkait dengan UKM, ya. UKM ini memang sudah menjadi hangatlah isu yang selalu dibicarakan di setiap forum-forum gitu, ya. Namun prakteknya, ya, kebijakan yang ditulis di atas kertas tidak sama indahnya dengan implementasi, ya. Jadi sebenarnya UKM ini lebih menjadi komoditas untuk bahan pembicaraan, untuk daya tarik, ya, mungkin ya apakah itu politik, ya. Jadi sering dibuat jadi bahan gitu, ya. Tapi prakteknya kita lihat seperti sekarang ini jauh dari harapan, ya. Ya masih kita lihat di sana sini penggusuran, tunjukkan begitulah, ya. UKM kita masih dipandang belum prioritas, gitu, ya. Padahal seperti kata Pak Zakaria, ya, kalau saya kan bukan praktisi UMKM gitu kan, saya ini pasti perspektifnya perspektif sosial politik gitu loh, ya. Nah, jadi kalau ditanya sebenarnya bagaimana perspektif sosial politik terhadap UMKM ini, ya ada beberapa hal, ya. Ada beberapa hal yang saya catat, itu sosial, itu yang pertama, ya. Yang kedua ada distribusi kesejahteraan. Yang ketiga kekuatan politik rakyat, dan keempat adalah fondasi ekonomi sosial, fondasi ekonomi nasional. Nah, pertama kita bahas sebagai instrumen stabilitas sosial, ya. Mau tidak mau sebenarnya UKM ini adalah salah satu alternatif bagi masyarakat kita untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kenapa seperti itu? Karena keterbatasan sektor formal, ya. Jadi karena terbatasnya sektor formal, maka UKM salah satu alternatif untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat kita, ya. Dengan banyaknya UKM sebenarnya ini menunjukkan makin banyaknya tenaga kerja dapat ditampung, itu seharusnya gitu. Makanya saya bilang dari awal tadi, sebenarnya untuk membangun sebuah UKM yang baik tidak bisa berdiri sendiri, tapi sebuah satu kesatuan. Di sana ada negara, ada pemerintah daerah, ada perguruan tinggi, ada perbankan, dan ada pasar. Menjadi sebuah ekosistem yang namanya UKM tadi, biar bisa sehat. Tapi kalau ini tidak, akan timpang gitu. Kalau UKM sendiri saja yang berdiri sendiri, ya kebijakan yang tidak dibuat, ya maka juga akan tidak baik gitu loh. Ya, jadi itu tadi terkait dengan instrumen stabilitas sosial. Jadi dengan banyaknya UKM ini, yang so pasti kita dapat menekan yang namanya pengangguran, menekan tingkat kriminalitas, karena masing-masing kesibukan dengan usahanya, ya. Itu satu. Yang kedua berikutnya adalah
diskusi kesejahteraan, ya so pasti ya. Kalau diskusi kesejahteraannya artinya apa? Ya seperti saya katakan tadi, dengan adanya UKM ini selain dapat mendampung tenaga kerja yang banyak, so pasti mengurangi pengangguran. Sudah. Yang berikutnya adalah kekuatan politik rakyat. Nah, dengan banyak UKM ini ada sebenarnya juga kemandirian masyarakat. Dengan banyaknya UKM ini diperlihatkan bagaimana masyarakat akan mandiri, sehingga intervensi apapun terkait misalnya intervensi politik atau yang tidak menguntungkan ini dapat dihindari. Ya, karena mereka mandiri, tidak seperti mohon maaf di zaman kampanye misalnya diiming-imingi mau karena kebutuhannya itu gitu. Tapi kalau sudah mandiri, ya yang dikasih terlalu sedikit gitu loh. Mereka sudah terlalu sedikit, pendapatnya lebih banyak dari yang bapak kasih apa gitu dia. Tapi karena memang pendapatnya atau banyak pengangguran, ya terjadilah yang namanya apa namanya itu money politik ya kan. Nah itu contohnya kenapa kebutuhannya tak terpenuhi. Coba bayangkan kalau ada kebijakan dari Pemda ya melokalisasi UKM, kemudian melakukan literasi bisnis bagi adik-adik mahasiswa dan masyarakat, so pasti seperti saya katakan tadi makin banyak orang yang menjadi kaum menengah dan hal ini adalah sejahtera, dan makin banyak juga orang diterima menjadi pekerja. Nah, so pasti ini akan menimbulkan efek yang baik di kalangan masyarakat sosial kita. Di antaranya tadi kriminalitas pasti minim. Coba sekarang bayangkan anak-anak muda yang tak tersalurkan, jadilah begal. Itu kan salah satu faktor tidak berdayanya, tidak bisa pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah memberdayakan anak-anak mudanya gitu. Nah ini jadi ke hal-hal yang negatif. Coba bayangkan apa yang mereka kerjakan ketika melakukan pembegalan. Semua faktor itu faktor ekonomi, karena mereka yang ambil adalah harta-harta orang yang dibegal hanya untuk memenuhi kebutuhan hariannya, yang mungkin di sana ada untuk makan, di sana ada untuk kebutuhan hiburan. Nah itu dia, jadi sebenarnya nggak lepas dari faktor ekonomi. Coba bayangkan kalau UKM kita banyak dan sehat, wah anak-anak muda itu tersalurkan, mereka jadi pekerja di sana. Bahkan mungkin mereka jadi murid awalnya yang nanti akhirnya menjadi tenaga UKM itu sendiri gitu. Ya. Nah itu dia yang saya dapat kata sebagai pengantar kita ya dari sering. Jadi sebenarnya banyak hal yang perlu kita bicarakan terkait dengan UKM ini. Seperti saya katakan tadi di awal, tidak bisa UKM itu berdiri sendiri tanpa ada keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia kampus, perbankan dan pasar itu sendiri. Ya, jadi adik-adik ini saya berharap kalau kita bicara tentang sosial politik bisa mengontrol, ya, bahkan juga bisa menjadi pengawas terkait dengan kebijakan UKM. Dibahas, perlu disosialisasikan, ada enggak? Sehingga kita bisa menjadi pengawas kebijakan itu sendiri gitu. Ya, jadi kita tidak ingin ada isu-isu UKM sebatas slogan hanya untuk jalur-jalur politik, keinginan politik, tapi memang implementasinya harus. Ya, mungkin dulu saya dapat sampaikan pada tadi, nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut terkait dengan ini. Saya kembali kepada Pak Zakaria. Ya, terima kasih. Ini saya pikir menarik kali ini kalau bicara soal UMKM, bicara persoalan ekonomi, bicara persoalan modal KPK dan ya mungkin bicara persoalan duit, gitu kan. Mudah-mudahan mahasiswa yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang tercerahkan yang menjadi calon-calon wirausaha. Karena sekarang mahasiswa ini agak unik ya, dia enggak untuk bekerja office hour dia agak susah, tapi untuk ya katakanlah menjadi influencer, menjadi apa katakanlah konten kreator ya kan, menjadi seorang gamer dan sebagainya. Mungkin di situ banyak passionnya mahasiswa hari ini. Banyak sih yang kontradiktif ya, tapi nanti di sesi selanjutnya kita akan coba bahas. Misalnya katanya pro UMKM, tapi kok yang jualan di Kesawan digusur ya, pro UMKM, tapi kok yang jualan di Dr. Mansur Usul kok digusur gitu. Dari mana? Pro-nya dari mana gitu ya, tapi nantilah kita coba diskusikan bukan dengan Pak Dewan Sari sebenarnya, itu kan kebijakan pemerintah, paling tidak
Ya kali-kali kita ketemu Pak Dewan, bisa kita menyuarakan aspirasi kita ke Pak Dewan. Ya pikir itu di sesi berikutnya untuk sementara kita rehat dan silakan kawan-kawan mencatat apa yang ditanyakan. Terima kasih. Dan seluruh narasumber juga. Ya ini kayaknya akan lebih menarik kalau seandainya kita minta dulu ini mahasiswa boleh duduk. Berdiri. Asal jangan pulang. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Menisari Sembiring, saya dari Prodi Ilmu. Seperti yang disinggung Bapak Zakaria tadi, agar penataan kota di Sumatera Utara tidak justru mematikan ekonomi rakyat kecil. Itu pertanyaan saya, Pak. Ya, luar biasa, terima kasih. Silakan ada lagi yang mau disampaikan selain Citra? Ya, silakan kasihkan mic-nya dong. Oh, iya. Perkenalkan, nama saya Pulana Lubis. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 6. Saya mau bertanya Pak ke Bapak Dr. Haji Arianto LCMA. Jadi pertanyaan itu Pak, kan pada saat ini banyak anak muda yang ingin berwirausaha. Jadi saya mau nanya pendapat Bapak, bagi calon wirausaha muda yang tidak memiliki aset sebagai agunan, jalur mana yang paling realistis untuk mendapatkan modal awal? Apa saran yang terbaik menurut Bapak? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih dua penanya dulu nih. Membawa Satpol PP Bapak. Tapi nggak apa-apa kalau juga ditanya. Dari Citra tadi bahwa itu banyak penggusuran, ini fakta yang menyedihkan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan juga ya buat Dewan. Kemudian yang kedua dari Saifullah tadi, sebenarnya intinya ada nggak sih mungkin bahasa kasarnya ada nggak bantuan untuk modal mahasiswa, itulah mungkin bahasa yang paling gampang kita cerna. Terima kasih, silakan Pak Dewan ditanggapi. Baik, terima kasih pertama kepada Mbak Citra ya, dan semua pemirsa KDNR tentunya. Pertama kami ingin sampaikan bahwa kondisi real kita hari ini, jujur saja kami dari legislatif ataupun dari DPRD Provinsi Sumatera Utara melihat bahwa pemerintah kita, khususnya Provinsi Sumatera Utara ini, untuk menangani, kami belum melihat keseriusan mereka itu belum. Kenapa kami berkata demikian? Sampai hari ini Kadis Koperasi dan UMKM kita itu masih PLT, belum definitif. Ya, bagaimana program mau berjalan dengan baik kalau nakoda utamanya saja itu yang diamanahi orang yang masih belum definitif. Itu dari situ sudah terlihat begitu ya, bahwa belum menjadi perhatian. Padahal sudah beberapa bulan berlalu ya. Karena kasus yang lama kemarin itu ada kesandung masalah hukum ketika beberapa tahun yang lalu ketika beliau menjabat di provinsi yang lain ya. Kemudian akhirnya diganti dan diberhentikan, sudah berjalan beberapa bulan, tapi sampai hari ini masih belum juga diberhentikan. Nah tentunya kami mendorong kepada Pemprov selalu ya agar cepat, apalagi ini kan kalau secara regulasi yang berlalu yang berjalan di Provinsi Sumatera Utara kita ini sudah masuk triwulan 2, di mana biasanya pada triwulan 2 itu dinas-dinas itu mulai menjalankan program-program mereka yang berkaitan dengan program pembiayaan sudah mulai dieksekusi. Tentu akan sangat sulit dinas koperasi dan UMKM untuk menjalankan agenda-agendanya, terutama yang berbiaya, ketika nanti kepala dinasnya belum orang yang definitif. Itu kondisinya ya hari ini. Jujur saja mungkin ya kita sama ya, karena dengan mahasiswa ada kesamaan antara mahasiswa dengan DPRD, karena di PP 12 2018 itu di antara tugas DPRD itu adalah controlling, ya, melakukan pengawasan kami kepada pemerintah. Sampai hari ini ya kami melihat tadi itu belum serius dari definitifnya. Kemudian juga belum kami temukan ketika melakukan pembahasan masalah anggaran yang memadai untuk program-program UMKM ini atau UKM ini. Belum ada anggaran yang
ya yang bisa kami lihat itu akan menjadikan UMKM atau UKM di Provinsi Sumatera Utara itu naik kelas, apalagi bisa besar. Itu anggarannya saja masih belum maksimal untuk ke situ. Ya kita tahu bagaimana agenda bisa berjalan, program bisa berjalan kalau dukungan anggaran juga tidak serius ya. Ditambah lagi, beberapa kali kami diskusi, kami selalu menyampaikan kalau tadi itu banyak yang digusur, kami justru menyampaikan harus difasilitasi. Gunakan APBD untuk supaya UMKM kita ini bisa berdaya. Kami saya mencontohkan, contohnya begini. Kita boleh iri ya dengan provinsi yang lain, karena di sana cukup berjalan dengan baik. Contohnya itu provinsi DIY ya, Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Biasanya kalau orang belanja, contoh konkret ya, di antara di kedai lah kita bilang, di konternya dengan di bandara, itu mahal mana? Mahal di bandara atau mahal di kedai? Misalnya kita beli dulu mawar misalkan, kalau di kedai mawar yang di luar bandara dengan ketika kita beli di bandara, mahal mana? Bandara biasanya ya. Tapi kami kemarin di Bandara Yogyakarta itu sangat kaget sekali. Produk-produk UMKM, kalau di kedainya kita beli misalnya ada bonbon jahe dibungkus rapi yang besar, itu 20.000 satu bungkus. Ternyata di bandara itu harganya cuma 13.000. Lebih murah di bandara daripada di tokonya langsung. Kok bisa terjadi? Ketika kami diskusi dengan Kadis UMKM-nya, ternyata Jogja itu mereka punya dana istimewa, kalau kita APBD-nya lah gitu, itu memang digunakan, itu ada satu stand yang sangat besar ya di bandara itu, dari dana istimewa itu digunakan di situ, nyewa tempat, dibuat bagus ya. Kemudian koperasi UMKM itu silakan berjualan di situ, tidak dipungut biaya sedikit pun, difasilitasi oleh pemerintahnya. Saya tanya kepada koperasi kecil itu, ini ada setoran nggak? Nggak ada Pak, kosong. Biaya sewa nggak ada. Makanya ya wajar mereka itu bisa menjual barang mereka dengan harga murah ya, karena di sini nggak ada sewa tempat. Yang biasanya di bandara sewa tempat itu ya kita tahu seperti apa. Makanya kami mendorong pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya Dinas Koperasi dan UMKM kita, harus hadir di tempat-tempat pelayanan publik, memberikan fasilitas kepada UMKM kita. Gunakan APBD kita supaya di situ mereka bisa berjualan. Mereka tidak terbebani dengan sewa, tidak terbebani dengan harus bayar listrik, bayar ini itunya, sehingga ketika produk UMKM bisa masuk ke wilayah-wilayah publik seperti bandara, seperti tempat-tempat pelayanan yang besar ya, itu mereka bisa menjual dengan harga yang murah, ya bisa dipastikan itu produknya akan cepat naik. Nah ini di Sumatera Utara belum hadir. Saya sendiri sudah secara lisan menyampaikan kepada kadis kita dalam rapat-rapat kami, kalau hari ini kita ke Kuala Namu, kita lewat Sport Center, ya kan? Sport Center kalau sudah hari Sabtu, hari Minggu, banyak yang jualan, kemudian terjadi kemacetan sampai ke pinggir-pinggir jalan. Saya sampaikan kepada Dinas Koperasi dan UMKM kita harus hadir di situ, berikan zona buat masyarakat itu, fasilitasi masyarakat itu bisa berjualan. Mereka sudah berjualan di situ, top bagus. Kita tengok besar, ya kan? Nggak teratur. Kemudian yang kedua, membahayakan para pengemudi, para pengendara lewat jalan. Kemudian yang ketiga, orang mau ke bandara terganggu. Untuk memfasilitasi para UMKM kita untuk berjualan di situ. Nah ini contoh sederhana kecil gitu ya. Nah memang makanya saya sampaikan belum seriusnya. Ya kita kalau ini kan kita kadang-kadang dilematisnya itu antara menata kota dengan kemudian memberikan peluang berusaha. Harusnya dua-dua dapat berjalan.
Ya kalau ada zona-zona di mana difasilitasi, itulah gunanya pemerintah itu hadir, tidak hanya mengusir tapi juga memberikan solusi buat masyarakatnya. Ya, saya menulis juga dengan kondisi penggusuran kalau yang tidak ada solusinya. Niatnya bagus, menertibkan dan merapikan, tetapi kita tuntut tidak hanya berhenti di situ, tapi juga berikan solusi kepada masyarakat agar mereka terfasilitasi. Gunakan APBD ya untuk memfasilitasi UMKM kita. Kami di DPRD Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Komisi B, ini memang beberapa hari ini sedang membincangkan ya tentang perda pemberdayaan UMKM. Memang Sumatera Utara belum ada perda pemberdayaan UMKM, itu belum ada. Ini lagi kami diskusikan apakah tahun ini atau tahun depan nanti kita masukkan perda pemberdayaan UMKM ini, karena memang harus hadir pemerintah itu di tengah-tengah masyarakat kita. Di antaranya itu yang kita bahas itu, kita inginkan belanja pemerintah itu juga harus melalui UMKM, harus ada porsinya 40%, itu harus melalui UMKM, jangan pengusaha-pengusaha besar saja yang masuk gitu kan. Itu begitu juga kita minta kepada di perda itu juga daerah kita harus juga memfasilitasi, memberikan kepada usaha-usaha kecil menengah kita ini nggak punya pinjaman itu. Ya kita dengar sudah ada jalan tapi harus diperbanyak ya, yang seperti itu harus didorong terus. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan kita ya, bagaimana charity-nya, CSR-nya itu juga harus membantu peningkatan UMKM kita. Yang selalu kita temukan belum sampai ke sana. Kita menemukan banyak PTPN kita ini tidak ada di situ menyediakan khusus zona ataupun area supaya masyarakat kita itu bisa berjualan. Justru saya tinggal Tanjung Merawan, ya memang kita paham ya. Hari ini banyak tumbuh kalau abang kakak ke simpang kayu besar, setiap malam pinggir jalan itu sudah banyak yang berjualan kopi, lampu panjang gitu kan. Dan ini saya lihat menjamur, bukan hanya di Tanjung Merawan, beberapa daerah provinsi Sumatera Utara juga tumbuh. Dan rata-rata yang saya lihat adalah anak-anak muda. Saya sangat apresiasi anak-anak muda yang punya jiwa mulai berbisnis ya. Cuma kan ini harus ditertibkan, karena kendalanya pinggir jalan rawan ya kan, dengan pengendara, keselamatan. Kemudian itu juga ada kekhawatiran juga memang dari pihak PTPN ya, dimana kalau dibiarkan kan masyarakat kita ini kadang-kadang awalnya tenda, tapi nanti setelah itu bisa jadi besi, bisa cor beton gitu kan, akhirnya beranak pinak di situ. Ada kekhawatiran mungkin seperti itu, sehingga kemudian langsung ditulis pasang sepanduk kawasan ini dilarang berjualan, ya kan? Kawasannya tulisannya spanduknya dilarang berjualan, tapi orang nggak peduli berjualan terus gitu kan? Semestinya kita harus hadir. Kalau di sini tidak boleh berjualan, di mana mereka yang boleh berjualan? Lahan kita ini kan luas, area kita ini kan luas, buat dong sentra-sentranya mereka ini boleh berjualan. Nah ini yang belum kita lihat, pengelola pemerintah kita serius hadir di sini ya. Nah kemudian tadi Bang Saifullah namanya, Saifullah Nawawi. Iya, ya bagaimana cara untuk mendapatkan modal segala macam permodalan. Ya biasanya pemerintah memang diawali dari mengadakan pelatihan terlebih dahulu. Kalau pelatihan banyak, cuma kendalanya memang jarang minat kita. Ikut pelatihan misalnya barbershop, pelatihan barista, pelatihan kemudian bersertifikat padahal. Tapi kita lihat beberapa kali mengadakan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, bahkan Disnaker sekalipun ya, banyak program Disnaker seperti itu. Peminatnya kecil. Masyarakat kita kadang untuk apa sertifikat? Masih melihat itu, padahal sertifikat itu untuk dapat sertifikat bisa 4 juta.
ya kan? Tapi belum memandang serius apa sih manfaatnya sertifikat. Padahal dengan ada sertifikat itu bisa kemudian langkah berikutnya. Sertifikat itu ya syarat untuk bisa mendapatkan permodalan, mendapatkan bantuan. Sertifikatnya aja belum ada. Gimana kita mau bisa mendapatkan bantuan, permodalan dan seterusnya. Jadi tahapan-tahapan itu semestinya harus diikuti ya. Pelatihan-pelatihan, di kita sudah ada balai pelatihan juga. Saya tahu persis di Senaker itu banyak mengadakan pelatihan-pelatihan di situ yang berkaitan dengan untuk keterampilan. Saya sangat mendorong mahasiswa muda untuk ikut di situ sehingga nanti bisa dapat sertifikat. Ketika sudah ada sertifikat, nah itu nanti biasanya akan dilihat tingkat berikutnya, ada bantuan dan seterusnya permodalan. Di Senaker itu ada bantuan. Kemarin itu ada program mulai dari awalnya modal 2 juta, dilatih mereka, setelah itu nanti dilatih dapat sertifikat. Berikutnya itu bisa dapat dua masalah untuk permodalannya 15 juta. Tapi tahap berikutnya itu punya di Senaker punya program seperti itu. Kita kemarin sudah diskusi dengan pusat, di pusat itu Kementerian Tenaga Kerja. Bukan fungsi provinsi tapi Kementerian Tenaga Kerja, tapi kemarin sudah disoundingkan di Sumut sertifikat, kemudian tahap berikutnya nanti bisa dikasih permodalan dengan 15 juta. Panterin aja itu Kementerian Tenaga Kerja websitenya, kapan nanti dibuka pelatihan di Balai Pelatihan Sumatera Utara. Nah itu silakan diikuti. Terima kasih. Ya, terima kasih dari sudah dijelaskan. Silakan mungkin Pak Ridwan dari Baris. Ya, sedikit berdiskusi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Kita tadi bertanya persoalan modal, yaitu salah satu sebenarnya masalah mendasar dalam usaha muda atau keusahaan muda ini itu udah modal. Ya memang seperti kita bahas tadi ada beberapa program baik perbankan maupun Pemda itu memberikan pinjaman. Pinjam itu juga sebenarnya bukan pinjaman yang lunak malah sebenarnya. Tetap di sana harus ada jaminan gitu kan. Nah, jaminan ini kadang-kadang memperhatikan bagi usahawan muda ini karena memang ya namanya usaha baru gitu. Dia untuk meminjam ke pihak perbankan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya mereka coba meminjam kepada jasa keuangan informal ya, dari tahulah itu. Wah, cepat harusnya Pemda dan perbankan memberi kemudahan pinjaman itu seperti dilakukan oleh yang sektor informal tadi. Ya mereka nggak perlu jaminan agunan, tapi dikontrol. Nah, ada satu jasa keuangan yang di bawah naungan BUMN ya. Nah, mereka buat grup-grup per kelompok pinjamannya ya. Pinjaman itu per kelompok. Jadi ketua kelompok bertanggung jawab ketika misalnya si peminjam tidak bisa menyerahkan, mereka patungan. Nah, itu salah satu kiat kan. Tapi yang juga jadi masalah adalah itu petugasnya pula yang saya lihat. Ini fakta, petugasnya kasar-kasar. Jadi kalau misalnya nggak bisa diserahkan, wah dari asap PJ keluar tuh kata-kata yang nggak pasti begitu kan. Wah, ini saya temuin juga. Pagi-pagi udah suaranya luar biasa. Itu salah satu contoh. Jadi memang baiknya memang Pemda ya lewat perbankan kita di daerah kan kita ada bank pembangunan daerah, ada misalnya Bank Sumut itu bisa memberikan pinjaman sekaligus bukan pinjaman tapi juga mengawasi bahkan juga melatih karena itu mereka dikontrol. Harusnya idealnya begitu, tapi ini kan tidak. Pinjam aja selesai ya. Mau nggak mau, bisa nggak bisa lu harus balikkan uang ke yang lu pinjam. Itu kan juga jadi persoalan gitu. Nah, itu jadi pemikiran kita lah bagaimana sebenarnya ini bisa dicari jalan keluarnya. Ya, kalau saya itu tadi dipermudah saja pinjaman itu, kemudian dibatasin. Kan ada ada batas, ambang batas lah kira-kira perbankan itu, misalnya Korsia itu edging-nya nggak berdampak kepada sektor yang lebih besar, gitu. Itu harusnya ada, itu harus dikaji gitu. Nah, kalau kita memang betul-betul mau serius dengan UKM kita gitu. Nah, itu satu hal. Kemudian ya terkait dengan usaha muda ini juga kalau tingkat mahasiswa, yang saya lihat sebenarnya masalahnya adalah yang paling mendasar itu bukan hanya modal, takut gagal. Jadi belum mulai gue pikirkan, berarti nggak laku, enggak jadi.
ya. Dan mikirnya udah langsung terpikirnya takut gagal. Nah, itu kan nggak boleh begitu. Harusnya kan kita udah punya planning itu, ya jangan mikirin gagalnya dulu gitu. Tapi bagaimana planning ini berjalan, nanti sambil evaluasi harusnya gitu. Nah, alhamdulillahnya Bang Haryanto terkait dengan UKM ini, alhamdulillah UISU punya lahan di samping pertanian kita. Nah, hari ini disentralkan, jadi nanti itu akan dibuat untuk apa ya, untuk UKM lah, perjualan di situ. Jadi adik-adik mahasiswa juga bisa nongkrong-nongkrong di sana. Ini lagi pembangunan di samping pertanian. Mudah-mudahan cepat berjalan, ya itu bisa menampung UKM kita untuk bisa buat stand di sana, ya kan? Karena pasarnya sudah ada di mahasiswa kita kan. Nah, harusnya seperti itu juga dipilih oleh pemerintah. Karena saya melihat banyak sekarang kafe-kafe terutama. Kafe-kafe itu pemilik itu cuma punya tenda aja, punya tanah, tapi yang berjual di situ UKM semua, gitu. Terus kita bagi hasil dari bapak nanti untuk pegawai dari hasil itu. Akhirnya, ya alhamdulillah saya lihat beberapa kafe yang begitu ramai terus gitu, karena mungkin berkah juga gitu ya, nggak ada bunga di sana, ya kan, jadi bagi hasil, konsepnya konsep agama gitu kan, jadi orang ridho gitu kan, nggak ada yang merasa tertekan. Nah itu juga harus dipikirkan, jadi kalau bisa jangan ada bunga lah gitu untuk usaha-usaha muda kita ini ya, karena terjadi seperti kata-kata tadi, ketika di sektor informal apa yang terjadi, 200 pinjam pas 50 sekali, ya lah isu berkembang gitu kan, nah, itu banyak terjadi. Ya, jadi adik-adik sekalian yang saya ingin katakan berada adalah memang nggak semua kita punya passion untuk menjadi usahawan. Ya, itu harus dipahami. Tapi kalau untuk mengetahui, memang semua kita harus tahu gitu. Ya, jangan dipaksain juga. Kalau memang passionnya bukan untuk di bisnis, ya nggak juga dipaksain harus jadi pebisnis gitu. Ya, itu ada hal yang menurut saya keliru gitu. Kalau semua dipaksakan untuk menjadi pengusaha, karena beda-beda kan. Gitu. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Kembali pada Pak Jakaria. Menarik ini memang Pak Ridwan. Kami menemukan ada di salah satu provinsi bagi UMKM atau UKM binaan pemerintah, mereka itu bisa mengajukan permohonan modal itu tanpa anggunan dan tanpa bunga. Bukan di Sumatera Utara. Kita dorong Sumatera Utara untuk seperti itu, ya mudah-mudahan ke depan bisa. Ternyata bisa tanpa anggunan, tanpa bunga. Tapi ada UKM yang dalam binaan pemerintah, ya dalam pengawasan pemerintah. Kenapa bisa tanpa bunga? Apakah pihak perbankan tidak mengambil untung? Nah, bunganya itulah insentif pemerintah yang bayari. Jadi dari usaha itu berapa bunganya itu dibayari oleh pemerintah, diambil dari uang, apakah uang APBD, apakah dari CSR, itu dimasukkan ke situ. Sehingga masyarakatnya berapa dia pinjam, segitulah yang dia kembalikan untuk usahanya. Artinya sesungguhnya banyak cara, bisa kita membantu masyarakat kita tanpa bunga itu bisa, dan itu sudah dijalankan di provinsi lain. Ya mudah-mudahan nanti kalau ada kades yang baru, ya kita bisa suarakan ini dan bisa dijadikan program di Sumatera Utara gitu ya untuk UMKM kita. Terima kasih. Ya, di hadapan kita ada Profesor Madugi ya. Kalau bicara soal regulasi, beliau ini pakarnya jadi karena jam terbangnya pun sudah pasti lebih tinggi daripada kita karena sudah profesor. Ini kan pelik ya Prof, artinya kalau bilang orang antara yang semua telur ini mana duluan harus diperbaiki. Mungkin Prof bisa ngasihkan pandangan terhadap konteks yang disampaikan mahasiswa. Silakan Prof, izin Prof. Terima kasih Pak Dr. Zakaria. Tentu yang perlu barangkali kalau kita lihat misalnya apa yang disampaikan oleh Kadis Koperasi dan UMKM, kalau kita lihat di data sebetulnya ada peningkatan yang terjadi di dalam penguatan UMKM. Ada juga kebijakan pemerintah tentu yang memberikan bantuan-bantuan kepada UMKM. Tetapi tentu kita berharap, apalagi tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Haryanto,
aturan kebijakan kita tentang UMKM di Provinsi Sumatera Utara itu masih dalam penggodokan. Tentu ini yang sangat mendesak sebetulnya ya. Nah, ketika kita sudah melahirkan peraturan daerah provinsi misalnya tentang pemberdayaan UMKM, tentu itu bisa menjadi landasan dan bisa menjadi pedoman bagi daerah-daerah di Provinsi Sumatera Utara untuk mengembangkan UMKM itu, baik dari segi pemberdayaan, dari sisi pelatihan misalnya, mungkin pemberdayaan dari segi keuangan. Tentu itu yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu kami kira ya pemerintah dalam konteks ini, dalam berbagai program kerjanya selalu tentu ada penguatan-penguatan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM. Oleh karena itu saya kira bagi kita mahasiswa, kalau memang punya jiwa wirausaha, saya kira tidak salah kita pergi jalan-jalan misalnya ke Dinas Koperasi dan UMKM untuk memperoleh gambaran apa yang bisa kita peroleh untuk melaksanakan atau membangun budaya wirausaha muda. Bahkan sebetulnya di Universitas Islam Sumatera Utara juga ada pengusaha muda ya, ini ya, himpunan pengusaha muda WISU ya. Ini juga kan bisa mahasiswa misalnya berkoordinasi atau berkomunikasi dengan himpunan pengusaha muda Universitas Islam Sumatera Utara itu untuk memperoleh masukan-masukan bagaimana membangun bisnis-bisnis yang berkaitan dengan UMKM. Memang kan kalau kita lihat ya, sekarang ini lagi ngetren apa namanya, warung-warung ya, warung-warung makan yang tentu itu perlu penguatan-penguatan. Nah mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Nah tentu harapan kita tentunya, kita punya keyakinan bahwa pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara khususnya punya komitmen lah dengan dukungan dari parlemen kita tentunya untuk memberdayakan UMKM ini, sehingga apa yang menjadi keresahan dan kerisauan kita itu tentu bisa teratasi. Saya kira itu beberapa catatan yang bisa kami sampaikan Pak Dokter. Ya, pendengar Radio News and Wisdom, ini ada WA dari salah seorang pendengar radio ditujukan kepada Pak anggota Dewan juga ini. Saya bacakan aja langsung. Assalamualaikum Pak Dewan Haryanto. Saya Mawardi Nasution, pedagang ikan di Pajak Sukarame. Mohon maaf sebelumnya karena bertanya di luar konteks yang ada. Mohon dorongan ke Pemkab Pemko untuk lebih berpihak kepada pedagang resmi yang membayar retribusi dengan tertib. Sementara pedagang liar dibiarkan tumpah ruah berdagang di pinggir jalan tanpa ada tekanan dari pemerintah. Sementara kita direlokasi di tempat yang jauh dari pembeli. Kemudian kenaikan retribusi seringkali ditentukan sepihak oleh pemerintah tanpa ada kesepakatan dari kita para pedagang. Kemudian ada juga chat yang kedua ini untuk WISU kayaknya. Ya, untuk WISU. Bagaimana kolaborasi yang terjalin antara WISU dengan pelaku UMKM atau dinas terkait untuk menciptakan ekosistem wirausaha yang berkelanjutan? Apakah kampus ada program pemberian modal usaha kepada mahasiswa yang ingin berusaha? Ini dari Mahyar Indira di Kampung Madras. Nah ini mewakili si Saiful juga tadi di masalah modal itu ya. Tapi sabar Pul, kalau misalnya kira-kira nggak dapat ke Jogja aja pindah kita. Ya, silakan mungkin Pak Dewan, silakan Pak Dewan. Terima kasih. Ya tentu menjadi atensi ya apa harapan yang disampaikan tadi
permasalahan yang dihadapi tidak hanya di Sukarame, di beberapa tempat, kalau kita bilang pajak kita gitu ya, di banyak tempat juga sama ya. Masyarakat kita ini suka yang instan dengan dan meninggalkan mengorbankan yang tertib ya. Berjualan kita lihat banyak suka yang di perempatan, di jalan ya. Padahal sudah ada tempat-tempat yang disiapkan oleh pemerintah ya. Jadi ini PR yang memang ya kita harus suarakan terus. Nanti kita ingatkan pemerintah agar menertibkan kembali ya, pasar-pasar kita yang hari ini banyak sekali berjualan di pinggir jalan ya, padahal tempat yang sudah ada disiapkan oleh pemerintah. Kasihan juga yang tertib tadi bayar segala macam kurang laku karena posisinya di dalam, sementara yang nggak bayar yang asal-asalan suka-sukanya saja karena posisinya di pinggir jalan, itu yang lebih rame laku jualannya ya. Terima kasih masukannya dan menjadi atensi, dan saya yakin pemerintah sudah mendengar dan terus akan kita suarakan apa yang menjadi hajat masyarakat kita, khususnya berkaitan pasar-pasar kita. Terima kasih. Ya. Mungkin yang untuk Wisu Pak Dekan, apakah ada perbantuan permodalan untuk mahasiswa yang ingin menjadi wirausaha? Nanti langsung lapor ke Prof. Madugi. Silakan Prof. Ya, sebetulnya kalau Universitas Islam Sumatera Utara itu kan sebetulnya fasilitasi sarana dan prasarana. Kalau bentuk permodalan mungkin nanti ya, kalau pengembangannya sudah sedemikian, kita akan kerjasama dengan perbankan ya, mitra-mitra kita lah yang sekarang ini sudah masuk bagian dari Universitas Islam Sumatera Utara. Fasilitas itu misalnya ya, ketika ada event-event tertentu, kita mengundang UMKM untuk melaksanakan berbagai kegiatan, jualan dan sebagainya. Dan tentu itulah yang bisa kita lakukan. Kemudian barangkali ke depan kita perlu pengembangan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Memang beberapa waktu yang lalu kita sudah berdiskusi dengan Wakil Rektor 3 terkait dengan pelatihan mahasiswa di yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, dan itu bagian dari kurikulum itu yang agenda kita ke depan, supaya anak-anak kita ini bisa magang di pelatihan-pelatihan yang dikelola oleh Provinsi Sumatera Utara, dan itu kita nilai sebagai bagian dari SKS, magang yang memiliki nilai SKS. Itu yang sudah kita agendakan sebetulnya ketika kemarin itu Wakil Rektor 3 berkunjung ke kegiatan pelatihan yang dikembangkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara. Ada beberapa yang bisa kita lakukan, dan itu tentu adalah bagian dari upaya membangun wirausaha dari mahasiswa. Nah, itulah yang mungkin kita lakukan, dan mudah-mudahan dengan kegiatan kita ini kita akan melakukan pengembangan ke depan ya. Dan kami nanti akan berkoordinasi misalnya dengan Wakil Rektor 3 yang menangani ini, supaya nanti di dalam kurikulum kita juga dimungkinkan kegiatan-kegiatan magang yang tentu ini adalah upaya untuk membangun wirausaha mahasiswa dan sekaligus bisa menjadi bagian dari kurikulum. Ini yang dalam pengembangan kita saat ini. Barangkali ini sebagai tambahan. Ya, terima kasih. Ya, mungkin masuk sekalian, kalau nggak puas juga boleh dapat tanya nanti di luar forum. Tapi yang pasti banyak kok program-program hibah wirausaha, program hibah mahasiswa yang sebenarnya memberikan permodalan kepada mahasiswa.
untuk bisa lebih berkembang sebagai wirausaha. Pemirsa pendengar radio News and Rhythm, kemudian mahasiswa sekalian, kita sudah berbincang-bincang panjang tadi ya tentang UMKM. Ya, sebelum kita menutup kegiatan ini, ya kami mohon mungkin kepada Pak Dewan untuk sedikit memberikan closing statement ya terhadap materi diskusi kita hari ini. Kepada Pak Dewan kami persilakan. Iya, tentu kita dalam menangani agar UMKM kita ini bisa terus tumbuh berkembang naik kelas, diperlukan bersinergi dari semua pihak ya. Para pelaku UMKM juga terus jangan pernah patah arang, patah semangat, kembangkan kemampuan diri terus dengan berbagai macam pelatihan yang diberikan oleh pemerintah, diikuti itu, kemudian manfaatkan fasilitas juga perbankan hari ini banyak memberikan bantuan-bantuan tanpa anggunan juga banyak ya, beberapa perbankan itu termasuk kita di Provinsi Sumatera Utara dalam pembiayaan yang terbatas itu ada juga ya. Kami dari pihak DPR akan terus mengawasi dan mendorong pemerintah kita agar melahirkan regulasi yang berpihak ya dalam hal pemberdayaan masyarakat khususnya UMKM kita. Mudah-mudahan ke depan ketika regulasi ataupun perda pemberdayaan UMKM itu hadir, betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita, khususnya para pelaku UMKM, sehingga UMKM bisa lebih berkembang, bisa naik kelas, dan para ekonomi masyarakat kita lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, selanjutnya kepada Pak Ridwan kami persilakan untuk menyampaikan statement penutup dari kegiatan ini. Ya, terima kasih Pak Zakaria. Ya, nggak banyak yang ingin saya sampaikan. Berhubung juga tadi bahwa itu menyatakan payung hukum ya terkait dengan aturan-aturan terkait dengan UKM kita ini belum ada lah, masih dalam tahap penggodokan. Oleh karena itu kami atas nama Universitas Sumatera Utara siap bersinergi dengan anggota DPRD untuk melakukan kajian akademik untuk terwujudnya peraturan tadi. Itu yang ingin saya sampaikan. Kembali pada Pak Zakaria. Ya, kepada Prof. Marzuki kami persilakan Prof untuk menyampaikan statement penutup kegiatan ini. Ya, tentu kalau kita dari universitas, kita berharap mahasiswa kita ini juga harus punya jiwa wirausaha. Ya, tentunya nanti kita coba kembangkan kegiatan-kegiatan yang mungkin dilaksanakan sehingga barangkali ada pelatihan-pelatihan nanti yang bisa dikembangkan untuk melaksanakan kegiatan kewirausahaan ini. Kalau misalnya kebijakan itu sudah menjadi bagian dari kegiatan di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara. Nah, paling tidak kalau kita lihat tentunya di Universitas Islam Sumatera Utara ada unit-unit yang khusus menangani kewirausahaan. Memang saat ini unit tersebut sedang kosong dan harus kita isi untuk nanti untuk pengembangan. Mungkin nanti kita perlu diskusi lah bagaimana WISU ke depan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan kewirausahaan. Dan biasanya ada event-event tertentu, mungkin Bang Zakaria bisa melihat event-event tertentu yang kita ikut serta di dalam berbagai kegiatan itu, termasuk dalam pengembangan kegiatan kewirausahaan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Mari kita berikan aplaus kepada seluruh peserta yang hari ini. Saya tidak banyak menyimpulkan, cuma saya hanya mengingatkan bahwa apapun yang menjadi kendalanya kepada mahasiswa tidak perlu berputus asa, tidak perlu menjadi Bismillah, yakin apapunnya kita
selama itu baik dan kita punya niat yang kuat, kita ikhtiar pasti bisa. Hanya persoalan waktunya saja mungkin. Warahmatullahi taala wabarakatuh. With a prayer.